Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini kita dapat hadir melaksanakan resepsi perseorangan yang telah dibawakan oleh Bapak anggota DPR kita, Bapak Alam Sah. Ya, mudah-mudahan resepsi sebentar ini bisa membuahkan hasil untuk kita jadikan harapan ke depan terkait dengan pembangunan di wilayah kita ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih saya mewakili Bapak Kepala Desa Buangin karena beliau mungkin masih ada di Undula atau mungkin undangan tidak sampai kepada negara. Anggaplah ini adalah Desa Buka Mandiri karena tetangga Pak. Ya, tidak baik juga saya bilang ini masuk di wilayah Buka Mandiri. Ya. Jadi selaku pemerintah kita sudah tahu bahwa setiap ada pembahasan diadakan reses. Jadi berapa tahun yang lalu, sudah berapa tahun kita ini sudah setiap kali kita berkumpul Pak. Ya, alhamdulillah ya apa yang telah kita laksanakan ada yang tercover, ada yang tidak. Jadi mudah-mudahan hari ini kita melaksanakan reses di yang dilaksanakan oleh beliau anggota DPR kita yang baru. Ya, mudah-mudahan ini tidak seperti yang kita alami yang lalu. Artinya kita akui juga bahwa reses yang kita laksanakan tahun-tahun yang lalu ini artinya bagus, tetapi kita ini berharap lebih bagus lagi. Ya, terutama ini Pak, saya tekankan sebelum masyarakat nanti menyampaikan masukannya, jangan sampai nanti dipotong lah itu anggaran 400 juta yang pemeliharaan jalan Pak, karena biasanya begitu. Apalagi ini kami dari 5 desa ini mengusulkan untuk perbaikan poros jalan Tole dengan Maulona. Jangan sampai pemerintah daerah, artinya bukan saya ini Pak, karena biasanya begitu. Kalau sudah bagus ini jalan, ada anggaran masuk di situ, dipindahkan lagi. Jadi tolong Pak kita kawal itu 400 juta ini. Saya dengar kemarin ada pemeliharaan. Kalaupun misalnya nanti Pale tidak sempat dia kerikil semua, itulah yang kita pakai nanti bulan 8. Ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini kita sudah masuk tapi lebih baik itulah yang bisa saya sampaikan Pak, karena kalau kita bicara lebih baik langsung kita masuk inti karena sudah jam 5. Nah, ini kemarin kami minta dokter ini Pak Bupati kemarin sampaikan hari Senin saya kirim, tapi mungkin ada proses. Jadi tolong kita lebih perjelas ini, jangan sampai nanti ada lagi orang sakit. Kasihan ini petugas di puskesmas. Kemarin dia mengadu kepada kami bahwa kalau memang tidak ada dokter Pak, kami mau kerja ini karena kami takut masyarakat kalau ada orang sakit datang, nah tidak dilayani baik-baik mengamuk. Nah bagaimana juga saya ini selalu kepala DK dengan puskesmas, setiap jam 12, jam 1 dipanggil, pada saat ada lagi yang ribu-ribu. Nah saya ini bukan artinya polisi. Ya, jadi itu untuk sementara ini Pak, mungkin masih ada tambahan sebentar. Jadi saya berharap ini Pak, selaku pemerintah memberikan masukan kepada anggota yang terhormat bahwa artinya ke depan ini kita jaga betul itu komitmen kita. Karena kebanyakan ada sebagian teman-teman Bapak yang pernah duduk di sana berjanji tetapi tidak laksanakan. Lebih baik kita tidak berjanji tetapi ada bukti di belakang daripada kita sampaikan masyarakat bahwa saya kasih masuk ini program tapi ditunggu 5 tahun tidak ada. Ya, jadi itu Pak ya, karena saya berharap ini Pak. Artinya banyak menyatakan bahwa kalau tidak ada putra daerah, saya terus terang ini pribadi tidak berpikir putra daerah. Biar putra daerah kalau tidak bekerja tidak ada juga nilainya. Biar orang dari luar negeri kalau betul-betul bertanggung jawab dengan daerahnya, ya kita dukung Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ini Pak, karena kita ini bukti bukan janji, bukti kita melihat. Ya, kemarin kami ini Pak 5 kepala desa ini selalu disebut grup Pak Desa Malam kan buktinya ini jalan sudah masuk Pale. Bahkan kami di Kebun Pak Desa Malam jangan kamu tidak percaya kamu dari Pale, kami Pak Desa ini percaya. Ya, kemarin itu Pak Desa Malam, Pak Desa apa segala macam, silakan kita bicara. Sekarang ini mulai sampai sana di diam-diam banyak lewat. Nah bilang orang biasa, oh ada Pak Kebun lewat. Nah bilang itu kira Pak Kebun, padahal Pak Desa ini lewat. Makanya saya bilang Pak jangan mikir kalau tapi ini Dinda ini kita dewan, seandainya bisa kita pakai celana pendek saya ketemu dengan masyarakat, jangan terlalu
exchange kalau kebetulan ketemu dengan apa. Nanti dalam keadaan tugas baru kita pakai itu pakaian tak Pak. Ya, itu namanya pemerintah. Ya, saya Pak terus terang ya, nah kita orang kalau pergi kebun kecil saya punya bitis, apa yang saya pakai baju am saya bilang, kasihan sudah begitu namanya pemerintah. Mau di apa? Ya, saya kira itu sementara Pak. Penyampaian dari kami, mohon maaf asal kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus masukan dan penegasan dari Bapak Kepala Desa Libukan Mandiri. Ya, selama ini kita dengarin langsung Pak. Jadi masalah-masalah kita sudah terjawab. Bagaimana kinerja pemerintah desa kita sampai saat ini betul-betul berpihak kepada masyarakat sehingga ya dia rela biarpun dikatakan petani. Ya, semoga insya Allah panjang umur Pak Desa dan diberkahi seumurnya. Selanjutnya insya Allah kita dengarkan sambutan oleh anggota Dewan kita Bapak Insinyur Alamsah ST. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Saya berdiri Pak Desa. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa. Yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesehatan yang rahmatnya dan kesehatan yang diberikan ke kita, maka kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat juga kita aturkan ke Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang sempat hadir di acara reses ini, ada Pak Desa Kalosi dan Libukan Mandiri, serta anggota BPD yang sempat hadir, ada dari Toleh sebagai MC, terus serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai. Tapi ini Pak Desa saya juga mau tegaskan ini. Jadi kan banyak suara-suara bahwa tidak ada anggota Dewannya Mahalona, area Mahalona. Saya bilang kenapa tidak ada? Nah, saya ini orang Mahalona. Ya saya mau tegaskan Pak, saya ini orang Mahalona. Istri saya di Koromolai. Ini tole dibuka, belum ada SP1, SP2, SP3. Saya dengan orang tua ini sudah masuk di sini di tole. Jadi kalau mau dibilang saya bukan orang Mahalona, saya orang Mahalona Pak. Mulai terbukanya belum ada transmigrasi, saya sudah masuk sini. Istriku juga orang di Koromolai. Jadi tidak ada bisa dibilang kalau saya bukan orang Mahalona, itu saya mau tegaskan. Terus hari ini kita kumpul di sini, ini bukti bahwa saya sangat memperhatikan Mahalona. Saya anggota dewan pertama yang duduk di periode ini yang melakukan reses di Mahalona. Saya rasa itu bukti itu. Jadi, tapi seperti juga dibilang Pak Desa, saya ini tidak banyak berjanji. Lebih baik nanti kita lihat apa yang kita bisa lakukan bersama. Sebelum resesi ini kan ada musrembang di kecamatan. Ada usulannya seperti usulannya desa Tole itu sudah 10 tahun dimasukkan. Sampai hari ini belum terrealisasi. Saya kasih tahu sama yang kasih masuk. Coba-coba kita kasih masuk lewat di anggota dewan, mudah-mudahan bisa terwujudkan. Cuma ini besar-besar, nantilah kalau sudah ada angin-angin segar baru kita publikasikan bahwa ini ada harapan mau dikerja. Intinya hari ini kan ini reses kedua yang kami laksanakan. Sebenarnya tujuannya reses ini kan menyerap aspirasi dari masyarakat. Apa keluhan-keluhannya, apa harapan-harapannya kepada pemerintah untuk bisa diadakan di tempatnya masing-masing, terutama di lingkungannya. Kalau kita mau proses ini mungkin waktu tidak cukup, jadi ada usulan saya, mudah-mudahan ini bisa
disetujui sama semua masyarakat. Ada jadi mungkin saya terangkan dulu bahwa sekarang ini penyampaian poker atau aspirasi ada sedikit perubahan. Jadi untuk masuk di sistem itu selain judulnya di mana pekerjaannya harus ada fotonya berserta dengan koordinatnya. Jadi saya sarankan bagaimana kalau ini saya kasih saja nanti nomornya staf saya Bapak Awaludin, nanti dia yang kasih rampung usulan tak untuk bisa dimasukkan di sistem di pemerintah. Itu mungkin dari saya dulu. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Haji Unding dengan Pak Imma beserta tim di sini yang sudah repot-repot menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak Haji, terima kasih Pak Imma sama yang lain-lain tim. Terus terima kasih juga kehadiran tak semua. Kalau ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita dengarkan ya, itulah penyampaian oleh anggota dewan kita yang kita dengarkan bersama, dan insya Allah semoga kita bisa membuat komitmen hari ini dengan diberikannya tadi penjelasan-penjelasan. Jadi saya hadir di sini Bapak Ibu, di samping saya diberi amanah untuk MC oleh Pak Dewan, saya juga membawa aspirasi. Saya jelaskan sedikit apa yang disampaikan Pak Dewan mengenai bendungan Timbalo. Kenapa ini 10 tahun kami usulkan Pak Dewan, khusus Desa Tole itu persawahan yang ada di Desa Tole itu 3 dusun. Sekarang kan dulu hanya 2 dusun, sekarang sudah 3 dusun. Semua sudah ada sawahnya, dan paling luas sawahnya itu Ponsoa dengan Lengkomali, kurang lebih 1.700 hektar itu sawah. Terus kalau melihat pertanian perkebunan itu 1.100 hektar, ditambah potensi danau, kami punya 2.300 hektar. Jadi sangat disayangkan karena kita punya potensi air yang dari Timbalo itu yang masuk di dalam Mahalona, kalau kita tidak manfaatkan ke persawahan. Olehnya itu kami kawal terus bersama dengan 5 desa yang ada di Mahalona Raya, karena potensi itu yang membuat kami untuk mengusulkan hal seperti itu. Kita mengusulkan yang lain tidak bisa, karena itu tadi kita pikir-pikir ya memang potensi yang ada, ditambah lagi desa-desa tetangga. Estimasinya Pak PPL itu 3.000 sampai 4.000 hektar persawahan, yang 4.000 hektar. Jadi kami sama Pak Dewan kemarin dikunjungi bersama PPL, dia meminta data karena pada waktu Pak Dewan mau ke Jakarta, dia memperjelas bagaimana sebenarnya status daripada Sungai Timbalo itu. Kami sampaikan bahwa dia masuk kawasan, dan Pak Dewan sampaikan doakan kami semoga, karena di Jakarta itu ya semoga Pak Dewan bisa memperjuangkan orang banyak. Kita doakan, kita dukung, karena ini langka Pak. Banyak kita di sini seperti kami di desa, batasnya cuma sampai kabupaten. Iya, itu kalau berteriak, kami biasa berteriak di reses, berteriak di musrembang. Tapi apa yang disampaikan Pak Dewan itu faktanya 10 tahun sampai sekarang, 2013 kemarin sampai sekarang, itu kami usulkan sampai sekarang ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bukan tidak bagus apa yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah banyak kemajuan, tapi begitulah namanya pembangunan ya. Mana yang prioritas Pak Dewan, saya rasa kita bisa pilih karena kebutuhan masyarakat ini. Dan untuk catatan, saya punya catatan, jadi nanti saya serahkan kepada notulennya Pak Dewan. Maka kalau saya yang ambil waktu, mungkin saya serahkan kepada penanya 3 dulu, saran dan masukan tak langsung dicatat dan didengarkan Pak Dewan. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan. 3 dulu, iya. Dari Ibu dulu ya, dari Ibu.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Ibu Hermin, berasal dari Desa Libukan Mandiri. Baik, singkat saja karena mengingat waktu. Yang saya yang saya usulkan barangkali Pak Dewan, mulai tahun 2011 sekolah kami berdiri di Desa Libukan Mandiri sampai hari ini belum mempunyai kantor. Belum mempunyai kantor. Barangkali ini perlu ini Pak, karena sekolah tertua di transmigrasi sampai hari ini belum ada kantornya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi juga ngomong kalau tidak sama yang bersangkutan. Maaf Pak. Maaf Pak, saya ini datang untuk kita. Jadi kalau saya datang tidak bicara dengan yang lain, ya rugi juga kita bicara. Nah, karena anggota dewan memang harus kita kritisi. Iya. Jadi saya bersyukur ada anggota dewan yang datang di sini dan mengaku mudah-mudahan ke depan betul-betul mau untuk pasang badan menjadi masyarakat Mahalona Raya. Kebetulan selama ini Mahalona itu selalu hanya mau dijadikan kambing hitam untuk menyusun program di daerah sana, di kabupaten sana, dan selalu ada program yang turun, tetapi realitasnya itu selalu dialihkan ke tempat lain, khususnya kalau pembuatan jalan. Jadi kalau hari ini jalan sampai hari ini tidak tembus-tembus di Mahalona, itu hanya karena orang-orang yang ada di sana itu pihak penentu kebijakan itu tidak sampai hari ini tidak terlalu ini sama Mahalona Raya itu, sampai kita tahu jalan beton sampai ke sini itu tidak, sudah 30 tahun 20 tahun tidak tembus-tembus ya. Padahal pernah itu kalau tidak salah tahun 2000 itu kebetulan ada keluarga dari PUPR dari kabupaten mengatakan pernah memberikan sinyal bahwa jalan ke Mahalona itu sudah masuk 80 M untuk perbaikan jalan. Tapi pada saat itu ditunggu, realitasnya hanya pada saat itu hanya masuk sekitar 16 M. Jadi itu harus ada yang betul-betul pasang badan untuk Mahalona. Iya, untuk pasang Mahalona sampai hari ini. Kalau tidak bisa tahan Pak, kalau tidak bisa dengan aspal beton, aspal hitam saja biar sampai ya. Iya, kalau memang dananya itu dianggap terlalu berat, dan kalau sudah dimasukkan di program di Mahalona, jangan lagi dialihkan di tempat lain. Itu tidak, itu sangat-sangat melecehkan masyarakat Mahalona kalau begitu. Iya. Yang kedua Pak, ya itu tadi yang dibilang di sana itu korban masyarakat dengan tidak adanya dokter. Korban masyarakat dengan tidak adanya dokter di Mahalona Raya itu apa dibuka untuk puskesmas kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang kerja kesehatan. Iya, sekiranya itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara putra atau bukan putra, kami hanya Pak Dewan mengetahui bahwa kita adalah dapil kami. Cukup saja begitu, bahwa kita adalah dapil kami. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar Pak. Intinya saya menyampaikan bahwa kita ini satu tujuan. Tujuan kita yaitu menyangkut kebutuhan dan menyangkut kepentingan umum. Yang pertama saya sampaikan Pak, saya mohon dengan hormat, semoga ada kepedulian kita bersama pemerintah dan DPR, khususnya Luhut Timur, mengenai wilayah pinggir jalan kami Mahalona Pekalua Pak. Kalau saya tidak salah ini tidak cukup 1 bulan Pak, 3 korban.
Mohon dengan hormat Pak, kira-kira bagaimana langkah selanjutnya itu? Iya, pinggir Pak, pembersihan pinggir, karena jalan sudah sempit, karena ya begitulah kita lihat sendiri kondisinya. Kami mohon dengan hormat Pak Dewan, karena kalau saya tidak salah tidak cukup 1 bulan Pak Dewan, 3 korban. Ini menyangkut pribadi. Mohon kemanusiaan kita bersama supaya ada kepedulian mengenai masalah pembersihan pinggir jalan poros kami Maholone dengan Pikalua. Kemudian kalau saya lihat tadi ini Pak Dewan ada formulir, kalau saya ini sudah cukup dan sebentar kami bisa mengisi dan semua ada item-itemnya dibawa bahwa ini program, ini pengusulan aspirasi persorangan atau kelompok lembaga. Jadi saya rasa ini cukup, kami bisa sebentar untuk mengisi dan paling tidak ada petunjuk yang diberikan kepada kami. Mungkin itu Pak penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai apa yang saya sampaikan tadi, kita berikan waktu dulu Pak Dewan untuk menanggapi 3 penanya. Kepadanya Pak Dewan kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Hermin, kantor desa ya, Bulungan. Kantor sekolah. Kantor sekolah. Kalau kantor sekolah ini kan pendidikan ya. Ya, insya Allah saya akan sampaikan ini. Mungkin belum pernah diusulkan mungkin. Adakah masuk di musrembang yang barusan? Setiap musrembang pasti ada terus. Ada terus. Oke, saya kawal-kawal ini. Ya. Kan ini kan rata-rata persoalan jalan. Ini kan tadi sama aja dengan Pak Desa yang 400 juta pemeliharaan jalan. Sebenarnya kalau ini ada ini Pak De, bagus ini jalan sebenarnya. Nggak perlu tunggu anunya Vale. Kalau untuk perbaikan saja, untuk kasih rapi-rapi. Ya kan Vale yang kerja ini. Nah iya saya tahu sih Vale yang kerja. Jadi kan ini kan mungkin bisa ditambah nanti sama PU. Saya tidak berani jawab. Setahu saya itu ada plannya kemarin untuk perbaikannya, pemeliharaan ya. Ya sama dengan ada tadi semua jalanan selain sama kantor. Iya, saya serahkan ke PU dulu. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya di sini hanya sekedar mewakili dari dinas karena kebetulan Kabid Bina Marga yang sedianya mau hadir, cuma karena ada sesuatu dan lain hal yang diperintahkan sama pimpinan sehingga saya mewakili. Dan untuk pemeliharaan jalan khususnya Pekalua Tole Mahalona memang telah dianggarkan dan itu ada beberapa yang dimasukkan dalam pemeliharaan jalan, dan insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan dan tidak ada pengurangan anggaran tahun ini mungkin kami sudah bisa berkoordinasi dengan DPR dan pimpinan untuk menetapkan titik-titik mana yang terlebih dahulu akan dieksekusi seperti itu. Dan ini juga akan saya sampaikan ke pimpinan bahwa permintaan masyarakat yang paling mendasar dan paling urgent di dalam yaitu pemeliharaan jalan. Karena seperti yang Pak Saru tadi sampaikan bahwa sudah memakan korban, itu salah satu yang khusus untuk jalan beton. Mungkin di situ catatan penambahan bahu jalan. Sementara untuk yang jalan poros Tole Mahalona yang belum dibeton itu pemeliharaan jalan. Cuman di sini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa pemeliharaan jalan itu anggarannya tidak banyak, sedikit. Jadi kalau seumpama nanti ada tambahan dari bagian anggaran, ya mungkin ya semakin banyak ruas juga yang bisa dikerjakan. Jadi pemeliharaan jalan itu ya anggarannya tidak banyak, tidak sama dengan pembuatan jalan beton dan pengaspalan yang lain. Jadi begitu. Tapi kami akan tetap usahakan seperti itu Bu Bapak. Ya, makasih, barangkali itu saja yang saya sampaikan dulu. Ya, selamat datang Haji. Ya, makasih. Ya, terus masuk Pak Haji.
Ya, itu penjelasan langsung dari Dinas PU yang menangani masalah jalan. Jadi mudah-mudahan kita semua ini yang datang mendengarkan menjadi saksi, dan ini diperhatikan betul-betul oleh Dinas PU Kabupaten Luhut Timur. Itu harapan kami sebagai warga masyarakat, khususnya Mahalona Raya, Pak. Mungkin saya masih ada satu, atau saya kasih saja ini. Ya, karena waktu ini ada satu Pak Dewan. Ya. Biar 10, nggak ada masalah. Bisa, Wal, sini dulu. Karena waktu ini jadi cukup 2, kita beri kesempatan. Nanti kita punya format contoh nanti dengan nomor WA-nya Pak Dewan. Jadi ini Pak Awal yang bisa bantu kita nanti bikin semua usulan tak. Jadi bisa kita komunikasi langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Jadi terkait sistem penyerapan aspirasi yang hari ini berlaku aturan baru di DPRD dari seluruh tingkatan, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi mereka pakai sistem aplikasi. Jadi sekarang itu tidak seperti yang kemarin-kemarin. Jadi sekarang itu semua serba sistematis dan bisa dicek, direkod. Kenapa? Karena salah satu contoh seperti yang Bapak Ibu lihat di depan itu ada QR code. Nah, itu salah satu bentuk sistem yang digunakan sekarang. Jadi kalau mungkin tabe Bapak Ibu mungkin ada HP Android-nya yang bisa scan barcode, kan bisa di-download di Play Store, itu bisa scan itu nanti langsung diarahkan ke sistem di DPRD. Jadi di situ nanti terrekod semua usulan-usulan dari masyarakat yang ditampung melalui reses. Jadi semuanya anggota DPRD, termasuk yang ditolak dalam artian yang mungkin tidak terpenuhi dalam anggaran APBD atau bagaimana, nanti di situ bisa dicek. Jadi itu. Tapi kalau terkait form yang ada di sini hari ini cuman internal Pak Dewan sendiri DPRD. Kenapa? Karena ada sedikit kesalahpahaman kemarin waktu reses pertama, yaitu tidak ada yang seperti ini. Makanya kami sendiri bingung cari datanya. Ini usulan dari mana? Nah, karena cuma berupa lembaran-lembaran itu saja, kertas begini. Nah, sekarang kita coba lebih sedikit lebih ketat lagi terkait masalah form ini. Jadi dalam form ini berapa itu? Enggak, banyak tadi dianulir. Nah, jadi begini saja ringkasnya. Karena ini kan sebenarnya kalau memang Bapak Ibu punya usulan, bisa ditulis di sini, nanti kita rekap. Karena keterbatasan waktu tadi, makanya kami tidak sempat print. Jadi untuk lebih mudahnya, mungkin bisa lewat telepon saja, WA. Lebih bagus lewat WA. Nanti di WA itu nanti saya input masuk ke ke form ini, berdasarkan ini. Jadi nomor WA saya kalau memang Bapak Ibu mau catat, tolong dicatat, bisa langsung ke saya. Kalau yang tidak pegang form ini 0853 96 140 3 kali 2 222 222. Jadi di nomor saya Pak, nanti tolong dikirim di lewat WA terkait ini. Bapak begini saja bagusnya. WA saya, jelaskan maksudnya dulu, nanti terus saya akan tanya. Atas nama Awaludin Yunus Pak. Minta maaf. Oh, iya, sorry. Nama saya Awaludin Yunus, sorry, minta maaf. Nama saya Awaludin Yunus, saya stafnya Pak Dewan. Jadi nomor saya 0853 96 140 3 kali 2
triple 2. Jadi caranya WA saja saya, sebut nama terus maksud dan tujuan. Nanti setelah itu nanti kita akan lanjut komunikasi di WA. Dan saya akan jelaskan lebih ini lagi terkait POM ini. Mungkin begitu, ya? Atau mungkin oke, cukup. Oke. Ini staf kasihan tapi tidak ada gajinya. Iya, itulah tadi penjelasan dari staf Bapak anggota Dewan kita. Jadi seperti sesuai apa yang saya sampaikan tadi bahwa karena waktu maka kita batasi dari dua penanya tadi, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta seluruh tamu undangan. Baik, langsung saja saya menyampaikan aspirasi dari tempat kami. Sebelumnya saya Rizky dari Desa Buangin, tepatnya di Dusun Karkim. Jadi aspirasi yang saya ingin sampaikan mungkin bukan cuma kali ini Pak Dewan, tapi ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada pemerintah terkait bahwa kami memiliki ST di sana Pak Dewan, SDN yang mengikut di Desa Lampesue. Di sana cuma ada 2 RKB Pak Dewan. Jadi bisa kita bayangkan bersama bagaimana proses cara mengajarnya guru beserta muridnya di dalam kalau cuma hanya 2 RKB. Ya. Jadi kami sangat bermohon kepada pemerintah terkait mudah-mudahan segera merealisasikan ini untuk bagaimana anak-anak kami bisa belajar dengan selayaknya anak-anak di luar sana. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kali ini saya berhasil menyampaikan aspirasi yang dibebankan masyarakat kepada saya untuk direalisasikan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung Pak Dewan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Suprapto, Ketua PD Desa Buangin. Saya langsung saja Pak Dewan tanpa mengurangi rasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Pak Dewan, masalah kami di SP3 ini kebanyakan PLN itu telah melanggar karena dia tidak pakai tiang, dia dari rumah ke rumah. Itu bentangan sampai ada yang 40, itu satu kabel, itu satu jaringan, itu sampai 40 rumah. Dari rumah ke rumah. Jadi kalau mengikut aturan itu regulasinya ya melanggar. Tapi saya harap dengan bantuannya Pak Dewan bisa komunikasikan ke dinas PU ya kayak yang menangani itu PLN. Ya tapi kan mestinya ada koordinasinya. Kayaknya melalui dinas PU itu bisa koordinasikan dibantu ke dinas ke PLN terkait. Terus yang kedua ini Pak Dewan, usulan saya ini terkait ke Dinas Pertanian. Mumpung kebetulan ada PPPL ini, usulan saya ini Pak Dewan untuk tahun-tahun berikutnya ini kalau bisa pembangunan ini normalisasi saluran pertanian tersier. Walaupun kita usul terus pembentukan jalan tani, tapi kalau salurannya tersumbat, ujung-ujungnya juga akan rusak itu jalan tani. Jadi kalau saya utamakan dulu ini, terutama ini jalur-jalur saluran air yang ada di desa. Walaupun di desa Lebukan, Wangin, Darkin, itu yang terutama terkendala di kami ini adalah saluran air yang mengalir di jalanan, bukan lagi di tempatnya mengalir. Baiklah itu usulan mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya iri dengan ucapan walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, langsung saya jawab karena waktu ini semakin dekat kita buka. Pak Rizky ya, SD Lampesue, SD kelas jauh ya, yang kelas jauh 2. Boleh saya tahu ini berapa muridnya di sana itu Pak? Berapa muridnya? Ya nanti saya di Komisi 3, tapi saya akan sampaikan ke teman-teman di Komisi 1 mengenai ini. Ya, terima kasih banyak masukan tak. Terus Pak Suprapto Buangin, ini PLN terima kasih banyak Duta ini aspirasi tak ini
secepatnya saya akan panggil ini PLN dengan dengan PU, bagaimana ini saluran irigasi atau air bisa dibenahi secepatnya. Dan saya ring dua-dua ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah demikian tanggapan daripada Pak Dewan. Jadi beginilah dinamika diskusi kita pada hari ini. Kita bersyukur Pak Dewan, berarti rasa kepedulian kita terhadap kampung kita sangat besar. Maka bersyukur kita. Ini Pak Dewan, kalau Mahalona seperti ini terus, saya rasa Mahalona akan mendapatkan perbaikan yang lebih baik lagi ke depan. Karena kenapa? Masih banyak yang mau bertanya, tapi karena waktu, jadi apa yang ada di depan kita dengan sesuai apa yang disampaikan stafnya Pak Dewan, jadi dia bisa lewat WA. Ya, mungkin karena waktu, saya sebagai pemandu acara mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan dari awal sampai akhir. Namun, oh iya, ya sebelum saya tutup ada Pak orang tua kita di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Libukan Mandiri, Kepala Desa Kalosi, anggota Dewan yang terhormat, adinda saya Mardi, ini rajanya PU ini. Jadi dia ini betul-betul yang memperhatikan Mahalona selama ini. Cuman kadangkala memang reses itu tidak masuk semua kita punya usulan. Apalagi sekarang ini makin ketatnya ini pakai barcode. Jadi itu tidak semudah yang pernah kita lalui, mulai dari Andi Hatta, Rusler, Pak Budiman sampai sekarang. Jadi itu tidak semudah seperti yang lalu. Tetapi kita sebagai masyarakat Mahalona, yang paling kami nantikan ini Mahalona adalah kelanjutan beton. Jadi saya sampaikan kepada Pak Mardi ini, beri kami jawaban. Karena saya terlambat tadi nih, saya pulang dari kebun ambil morica, jadi saya terlambat. Yang kedua, masalah pengairan. Kalau kita berbicara Lut Timur, ini Mahalona termasuk dianaktirikan masalah pengairan. Apa saya katakan dianaktirikan? Kormalai saja sampai saat ini baru 1 kilo. Ya, Pak Mardi ya, Pak Mardi tahu sendiri nih karena dia PPK ini, saya dapat 2 kali. 500. Kemudian Balawai itu sudah ke berapa ini? Ke 20 tahun ya? 21 tahun ya? Lut Timur 23 dengan mekarnya ya? 23 dengan mekarnya, kayaknya itu baru lebih 1 kilo Pak Dewan. Nah, kemudian ini buangin belum ada sama sekali. SP3 itu kalau saya tidak salah baru ratusan juga ya. Tole, kemudian Kalosi. Inilah yang kami harapkan masyarakat. Karena apa? Kalau kita berbicara anggota dewan, selalunya kita di sini semua. Di sini ketuanya, di sini wakilnya, di sini banggarnya, semua di sini. Jadi mohon maaf ini Nana ya. Ya saya harus berbicara ini. Karena kalau di daerah lain itu, contoh ya, saya pernah studi banding ke Riau, ke Sumatera ya. Saya salut orang Sumatera itu Pak, terbangun wilayahnya karena mereka di DPR RI. Inilah kita punya pengharapan juga masyarakat Tuuti ini, bagaimana bisa dia bangun kita punya wilayah dengan adanya anak-anak semua ini duduk di DPR. Nah, seperti ini Mahalona. Mahalona ini termasuk ujung Sulawesi Selatan, tetapi anggota dewannya selalu banyak. Ya, tetapi kok saya selalu itu cemburu kalau dia bilang, apanya pilagi nak kami di sini ketua kami wakil, tetapi buktinya saudara. Ya, buktinya. Ya. Yeah. Karena apa? Masyarakat di sini boleh dikata 98% itu adalah petani. Nah, kalau ini pengairannya tidak bagus, kasihan. Apalagi kalau sudah kemarau 1 bulan. Jadi inilah kita punya pengharapan kepada semua anggota dewan dan semua kita ini tokoh masyarakat, para kepala desa.
mari kita bersatu. Bersatunya ini mengusulkan, jangan hanya mengharapkan 1-2 orang. Kalau perlu kita bikin persatuan di Maholona ini, sehingga anggota-anggota dewan kita yang ada di Toti ini bisa dibantu kita, terutama di pengairan. Karena apa? Kalau begini terus, mungkin kita ini tidak menikmati namanya pengairan. Karena coba bayangkan 23 tahun Maholona belum ada satu pun pengairan yang sampai mulai dari hulu sampai hilir, belum ada, ya. Nah, ini Pak Mardi tahu sekali ini kalau pengairan. Inilah tujuan kita ini, ada reses-reses seperti ini. Marilah kita kerjasama dengan baik. Karena apa? Karena inilah tujuan-tujuan kita kalau ada pemilihan. Kalau ada pemilihan calon bupati, calon DPR, jangan tom mikir kasih orang luar. Nanti reses begini mau mikir membutuhkan, apa yang terjadi? Pasti dia bilang, sedikit di suaraku di sini. Untung-untung ini mau datang reses di sini. Adinda ini hanya berapa ratus suaranya di sini, Ananda ini. Tapi mau datang reses karena apa? Ini kampung mertuanya. Jadi inilah saya sampaikan kepada kita semua. Jangan nanti pemilihan pilih ini, pilih itu, akhirnya nanti ketika sudah duduk, adakah yang ingat kita? Beda itu kalau orang Maholona sendiri, Pak. Ya, saya harus katakan ini. Ya, coba bayangkan, dikasih 500.000 kita ambil, sementara pembangunan tak kita harap mereka. Apa mau nak kasih kita sudah dibayar ki? Ya, saya harus bicara ini karena apa? Kasihan kita semua di sini. Kenapa Maholona seperti ini? Karena selalunya tidak memikirkan bahwa inilah putra daerah yang bisa kita bantu, sehingga kita ini mudah komunikasi. Nah, seperti media ini, coba bayangkan ratusan, tidak tahu ada 300 suaranya, tetapi mau datang meluangkan waktunya reses tidak gampang. Karena apa? Pasti ditagi. Kita tagi nanti mana. Nah, justru itulah para semua keluargaku, sahabatku, kita khususnya orang Maholona, jangan pentingkan uang 500 ke depan. Orbitkan ki orang Maholona yang bisa mewakili Maholona ke depan. Karena kalau bukan kita yang memikirkan anggota dewan tak akan begini terus. Kedua, tadi ini masalah kelas jauh itu Garking, Ananda koordinasikan dengan kadis pendidikannya. Kalau bisa itu lepas dari Maholona, karena di sana itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau hanya 2 RKB, bagaimana caranya guru mau mengajar di dalamnya? Tuh. Jadi lepas itu. Kalau bisa dia sisa nempel SP3. Tuh. Jadi koordinasikan dengan kadis pendidikan. Karena kalau mau bergantung terus, kasihan itu Garking. Tidak akan terbangun sampai akhir hayat. Itu. Yang ketiga, Pak Mardi, tolong perjuangkan ini Maholona sampai di Kormala itu jalan beton. Itu saja. Kalau jalan ki sudah sampai di atas, kami sudah nikmati juga namanya merdeka. Karena ini belum merdeka. Iya, belum merdeka. Untung-untung ini ada pal yang gereder. Bayangkan itu lebih lama ini kita lalui dari dari Kormalai sampai Tole dibanding dari Tole ke Timampu. Nah, itu. Jadi beri kami ini kesempatan juga untuk menikmati. Ya. Ada walas juga, ada walas tidak bisa tahu, tidak bisa karena ada pajaknya. Tapi inilah tujuannya kita semua ini datang reses ini. Terima kasih Nanda, kamu meluangkan waktu datang untuk reses. Berarti Ananda ini memikirkan daerahnya, mertuanya, terutama istrimu. Karena jangan sampai nanti bilang orang masa orang Maholona istrinya nanti tidak perhatikan kampungnya. Karena sama-sama begini. Seandainya saya duduk, seandainya saya duduk DPR, nggak tahu bagaimana. Karena apa? Saya ini selalu memikirkan bahwa Maholona bagaimana Maholona bisa terbangun.
Alhamdulillah kita ini sudah mulai menikmati namanya hasil pertanian. Mudah-mudahan ke depan lebih kita nikmati. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon dimaafkan karena saya keras ini. Saya keras bukan untuk pribadi tapi untuk kita semua. Saya ini hanya mengingatkan kita untuk ke depan. Karena kalau tidak ada mengingatkan ya biasa kita lupa diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Aji. Ya, alhamdulillah panjang lebar yang sudah kita oh silakan Pak. Tapi ini saya mau usul ini. Jadi saya dapat informasi dari kehutanan. Jadi ada seolah-olah pintu dibuka, mungkin ada proposal bisa dimasukkan ke sana. Cuma agak ketat mungkin persyaratannya. Jadi harapan saya mumpung ada Pak Desa di sini dengan koordinator penyuluh. Jadi itu kelompok tani yang ada di Mahalona. Yang paling banyak kalau di Tohuti ini kan di Mahalona banyak sekali kelompok tani. Harap benahi baik-baik kelompok taninya yang tidak aktifkan, yang memang anggotanya sudah tidak kalau perlu kasih merger dengan kelompok tani yang lain. Bagaimana caranya supaya bisa kita hidupkan ini kelompok-kelompok tani, bukan cuma pupuk gratis, banyak bantuan sebenarnya di luar itu untuk kelompok tani, bahkan dana segar juga ada. Cuma untuk mendapatkan itu harus memasukkan proposal, tapi kelompok taninya harus sesuai dengan standar. Oke? Nah, itu usulan saja dari saya. Terima kasih banyak. Tapi ini saya minta dengan hormat, kalau bisa ini Pak PPL ini kita datangkan Kadis Pertanian, kita duduk bersama semua para kelompok, karena di sini kendalanya ini Pak, satu kelompok itu sampai 20 orang lebih, ya. Sementara itu satu kelompok biasa sisa 2 traktornya, bahkan ada 1 Pak, ya. Jadi inilah kami minta, kalau bisa Pak, datangkan kita duduk bersama semua para kelompok. Kalau bisa dirubah ini kelompok. Artinya tadinya 1 dikasih jadi 2. Kenapa ini Pak? Saya melihat, saya berdosa sebetulnya sama petani dulu. Saya bilang kepala batu, ini petani disuruh turun sawah. Dia masih tinggal. Ternyata fasilitas traktornya yang kurang. Nah coba bayangkan kalau 25 orang dikali 90 are, 20 hektar lebih, sementara traktor hanya 2. Nah, inilah kekurangan yang ada di Mahalona. Betul itu yang bilang anggota dewan, bahwa memang pengusulan selama ini kurang pengusulan kita ini dari ketua kelompok ke Kadis Pertanian permintaan masalah kebutuhan kita. Karena di sini Pak, sampai saat ini Mahalona ini belum ada bantuan combine dari pertanian. Ya. Belum tahu? Coba bayangkan 23 tahun lu timur Pak, sampai sekarang belum ada bantuan combine. Seandainya tidak ada pale yang kasih combine bantuan dana CSR, maka Mahalona ini sewa doser terus dari luar. Coba bayangkan. Ini semua yang perlu kita pikirkan bersama Pak PPR, ya. Kedua, mesin tanam belum ada. Ketiga, jonder. Keempat, apa namanya itu yang seperti yang itu, laser padi itu, untuk traktor. Apa namanya? Minipator apa? Multipator. Kultivator. Ya, mangku tanah sudah dapat. Apanya sih mangku tanah terlalu dia meniskan sementara ini. Nah tidak. Mangku tanah tidak ada ketua DPR-nya. Tohoti ada ketua DPR-nya. Di Mangku Tanah aktif kelompok taninya, di sini sudah kelompok tani-tania. Itu pengurusnya sudah 9 tahun.
Jadi inilah perlu ya tabe ini Pak Kani ya. Kita adakan ini, kita duduk bersama. Kalau memang ini saya fasilitasi, bisa Pak, saya fasilitasi supaya kita duduk bersama, kumpul semua para ketua kelompok supaya kita atur dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bukan saja untuk Pak Dewan ini, tapi kita semua bagaimana saling membenahi diri, dan khusus ya betul apa yang disampaikan bahwa banyak kelompok tani yang saat ini tidak aktif. Jadi saya sedikit menambahkan ini keterkaitan dengan Islamic Center Pak Dewan Tabe, karena Pak Dewan ini saya tahu sebelum ke Jakarta waktu membawa aspirasi kami keterkaitan dengan lokasi Timbalo, dia datang ke kami. Tapi saya lihat itu Islamic Center di sana Pak Dewan, mohon maaf ini Pak De, itu sudah makaboh, sudah menjadi hutan literasnya. Sementara masjid yang ada di sana itu sekarang kan Mahalona bukan Mahalona yang dulu. Sekarang pertumbuhan penduduknya luar biasa. Sementara masjidnya kecil, ada Islamic Center tidak berlanjut. Jadi mohon ini disampaikan ke atas, apakah dia ditransmigrasi, karena ini masalah umat Pak Dewan. Kalau ini umat bagus, insya Allah akan ada keberkahan turun di Mahalona Raya. Nah, insya Allah. Demikian. Iya Pak Dewan. Betul. Iya. Betul. Betul ya. Kebetulan kita singgung itu masalah Islamic Center. Kan ini anak kita Pak, mudah-mudahan Pak Dewan kita yang gagaskan ini supaya bisa itu Islamic Center. Karena dijanji kemarin tahun 2023 itu 2, berapa miliar ini. Nah ini tahun ini dijanji lagi 2,6 miliar. Karena kemarin itu menurut Dirjen kurang dananya. Makanya sekarang ini apalagi pemotongan anggaran lagi Pak Prabowo makanan gratis. Nah saya yang jelas di sana tidak jadi lagi nih ya Pak. Ya. Seandainya bilang ada fasilitasi ke luar negeri ke Dubai ke cari dana, malu pemerintah Indonesia kalau tidak nabang ini masjid. Sudah berapa ini? 20 tahun ini lebih atau 10 tahun itu Islamic Center. Apa itu transmigrasi biar ada negara di bawah, ditanya bilang Pak Desa Buka Mandiri. Berapa kali kali janji itu Pak? Sampaikan semua di bawah bilang Pak Desa Buka Mandiri biar ada dengar supaya dipanggil ke polisi. Karena kita ungkap tadi ini ya, artinya saya tidak ingat itu. Berapa kali kejadian Pak? Saya menkarga tidur pada saat sini tidur baik koti. Saya menkarga tidur, visi pada saat foto-foto. Insya Allah waktu Pak De. Ya. Jadi izin Pak De, saya akan viralkan karena ada YouTube saya sudah ambil itu nuta, itu masjid tak. Karena saya risau sekali sudah kaboh. Jadi sudah jadi hutan. Ya Pak, masih ada satu lagi masalah Sungai Timbalo Pak Dewan. Saya tadi berpikir ini berat ini biar bagaimana kita berteriak di bawah, kalau tidak kita ketemu dengan Menteri Pertanian ya Jojo dari begini mungkin bagus ini pas disai kami 5 desa langsung ke Jakarta ketemu dengan Pak Amran siapa Sulaiman. Mantap. Ya, saya pakai betul itu baca aku kalau ketemu kan akhirnya. Iya. Betul. Nanti kalau masalah biaya itu nanti apa di situ nanti dia kalau memang yang penting dia buka mulunya, kecuali dia tidak siap buka mulunya itu Pak Menteri saya kalah, tapi kalau yang penting dia buka mulunya di situ bisa pakai saya punya baca kalau ya betul ini karena ini masalah pertanian Pak sudah berapa puluh tahun ini kasihan ini Bapak saya berteriak Pak Desa berteriak bahkan sudah loyo itu, jadi mungkin Allah membantu kita kalau kita ketemu dengan Pak Menteri. Ya, dia programkan ketahanan pangan, sementara pengairan tidak buat. Biar para Prabowo juga kalau bisa jika bicara. Tidak ada gunanya kita dipilih kalau yang begitu Pak. Ya. Jadi saya kira itu bukan saya bicara bagaimana ini perkara kejengkelan ini Pak bicara kita ini. Astagfirullah. Cari itu baca-baca apa boleh buat. Ya, kalau yang penting dia buka bulunya, kalau tidak angkat-angkat. Ya. Iya. Iya, inilah dinamika pertemuan kita pada hari ini. Karena waktu membatasi kita, mohon maaf Tabe orang tuaku, karena kita ini sedang berpuasa semua, tidak lama kita akan berbuka. Sebenarnya Pak Dewan mengatakan biar 10 penanya.
Tapi karena waktu membatasi kita dan mohon maaf, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini, kita saling mendoakan dan banyak istighfar, ya, terutama Pak Desa ini karena mulai naik emosinya. Kenapa saya yang pancing-pancing tadi? Karena saya memang risau kenapa kok masjid ini sudah jadi hutan, sementara masjid yang lama kecil, sementara jamaah kita alhamdulillah, ya, khususnya Libukan Mandiri adalah jantungnya kota Mahalona Raya. Luar biasa Pak Desa Libukan Mandiri membina dengan karakter banyak warganya, majemuk, bisa sampai seperti ini. Terima kasih banyak, mungkin sampai di sini, dan saya mohon maaf bila hal-hal ada yang tidak berkenan. Ya, cepat ini saya jawab ini. Ya, terima kasih. Ya, kalau masalah kelompok tani sampai dengan sekarang ini BBP Towuti itu menginginkan pendampingan itu untuk terus menerus, tetapi satu, yang pertama, jumlah personil di BBP Towuti itu hanya 16 orang, termasuk di upah jasa yang digaji 1 juta 1 bulan. Jadi desa 18, jadi ada desa yang tidak terlayani. Satu desa untuk Mahalona saja 57 kelompok tani. Kalau satu hari satu kelompok dikunjungi oleh PPL, itu butuh waktu 3 bulan baru ketemu lagi dengan kelompok tani yang satu, karena personil yang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk kelompok tani selama ini kami daftar di Simlu, ada orang yang sudah lupa bahwa dia pernah masuk kelompok tani yang lama, mendaftar lagi di Simlu, sehingga namanya berdobol sampai 3-4 kali dalam Simlu, sehingga kalau didaftar dalam RDKK Pupuk kami susah untuk menghapus yang lain. Kalau itu di Luhut Timur masih bisa kami hapus, tetapi kalau itu terdapat dari Toraja, dari Luwu, dari mana namanya, kalau kami masukkan dalam Simlu pasti tertolak. Jadi ini yang selanjutnya. Kemudian yang berikut, untuk traktor, memang kalau situasi luas lahan sawah yang ada di Mahalona Raya saja itu 4.000 kurang lebih, 4.000 hektar. Jumlah traktor yang ada di sini baru 100 lebih. Jadi baru mendekati 200. Artinya dalam hal ini kalau dikalkulasi dari jumlah satu traktor 10 hektar, maka itu tidak cukup. Masih jauh dari kebutuhan. Ya, kami menginginkan di sini jangan lagi traktor, Pak Dewan. Kalau bisa langsung John Deere. Kalau John Deere itu untuk satu unit John Deere itu hampir 100 hektar dia layani. Ya. Kalau kultivator dia, ya, kalau itu yang rotari, ada traktor baru sekarang yang pakai rotari. Ya, tetap dia dua roda tapi diputarnya rotari. Ada juga mini traktor yang 4 roda dinaiki. Kalau harganya itu, kalau yang mini itu 300-an. Ya. Kalau John Deere itu hampir sama combine, di atas 500 lebih. Ya. Jadi itu dari, kemudian hitung-hitungannya kami kemarin di Malili, kami sudah banyak kali memperjuangkan pembuatan proposal minta alat combine untuk wilayah Mahalona Raya. Tetapi jawabnya daerah ketika kami rapat bahwa di sini PT Valeh yang siap untuk memenuhi kebutuhan alat panennya. Ini, ya, ini karena memang sudah diatur oleh pemerintah bahwa di bagian di sini itu bisa didanai, karena seharusnya Pale itu memberi ke daerah dulu, daerah baru memberi ke sini, begitu aturannya. Tapi karena kita pakai dana CSR atau apanya, makanya kita langsung dari Pale ke sini, tidak melalui daerah lagi. Jadi, ya, artinya begini, ya, kalau begitu keinginannya Bapak, nanti kami teruskan ke Dinas Pertanian, supaya di bagian perencanaan di daerah juga akan mengaturnya. Mungkin, makasih. Ya, demikian Bapak Ibu yang terhormat, insya Allah apa yang kita dengarkan semoga insya Allah menjadi catatan dan perhatian khususnya Pak Dewan kita, karena
Ya, kita berharap insya Allah mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Desa tadi di pembukaan bahwa bukan sekedar janji. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tempat wudhu Islamic Center Lingkungan Mandiri. Ini teras sekarang sudah penuh rumput. Ini sudah dicor di atas tempat hikmat atau tempatnya imam. Kondisinya seperti ini. Kami berharap kepada pemerintah supaya ini lebih diperhatikan karena ini untuk penting bagi umat, khususnya bagaimana kita dalam beribadah. Ini tempat hikmat sudah dicor di atas, sudah dicoret-coret. Astagfirullah. Teras yang samping kanan. Ya, alhamdulillah dimanfaatkan oleh warga. Teras daripada Islamic Center ini menjadi tempat mobil karena ya kondisinya masih seperti ini, belum bisa digunakan. Assalamualaikum. Jamaah yang ada di Lingkungan Mandiri. Ini untuk masjid yang awal yang dibangun oleh Transmigrasi yang sudah puluhan tahun. Jadi memang perlu penanganan pemerintah terkait dengan Islamic Center yang ada di samping yang belum selesai sampai saat ini.